Siap, gerak. Berikan salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak semuanya, silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan Pak Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semuanya sudah berdoa, semoga nanti ketika pembelajaran mulai dari awal sampai akhir nanti kita dapat diberikan kemudahan dalam menerima materi dan juga kemudahan dalam memahami materi ya. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, untuk memperkuat rasa nasionalisme, kita menyanyikan satu lagu nasional ya. Nanti saya minta salah satu anak untuk menjadi dirijen. Silakan ke depan. Nanti lagunya Garuda Pancasila ya. Ya, Garuda Pancasila. Silakan Ria masuk ke depan. Hadap agak sini, agak sini. Nah. Ya, semuanya berdiri. Agak sini Ria. Nah. Nanti hitungan 1, 2, 3 kita menyanyikan lagu nasional. Bisa semua kan Garuda Pancasila? Bisa. Ayo Ria, dihitungi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Ria, silahkan kembali ke tempat duduk. Yang lainnya silahkan duduk kembali. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu nasional, nanti saya juga akan mengajak menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, nanti akan saya tampilkan video plus gerakannya. Kita semuanya menirukan, ya kan? Karena dalam kurikulum Merdeka ini
kita juga harus menerapkan profil pelajar Pancasila, ya, seperti bergotong royong, bernalar kritis, ya kan, dan lain sebagainya, ya. Nanti sambil berdiri kita ikuti gerakannya ya nanti. Ya, silakan berdiri lagi. Nanti gerakannya kita ikuti. Mungkin kalian sudah pernah ada yang tahu gerakannya, ada yang belum. Kita ikuti pelan-pelan ya. Kita mulai. Nah, ayo, tangannya ke sini. Nah. Ayo diikuti. Jar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Terus mulia, binekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ayo diikuti semuanya, biar nanti ketika pembelajaran kalian bisa fresh dan tidak merasa jenuh. Pada Tuhan yang Esa, mulia, pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus semuanya gerak. Ayo semuanya gerak. Nah, selesai. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, ini nanti setelah kita melakukan apa tadi, kegiatan pembukaan, ya kan? Ini nanti saya akan ngetes konsentrasi kalian, ya. Kita tes konsentrasi kalian dengan mengawali gerakan sederhana dulu, ya. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, nah, tepuk 5. Nah, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk tangan. Nah, ya cukup ya. Jadi semuanya bisa konsentrasi. Kalau saya di aba-aba tadi sudah tepuk sesuai dengan apa yang saya katakan. Nah, nanti setelah ini Pak Guru akan memberikan sedikit gerakan untuk materi konsentrasi. Nanti kalau tangan Pak Guru ke atas, saya bilang putar, 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 semuanya pergelangan tangannya diputar ya, diputar seperti ini. Nah, nanti kalau saya bilang stop, nah, semuanya stop. Ya, ikuti perintah saya, aba-aba saya, ya. Jadi putar, 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 stop. Nah, jadi ikuti perintah Pak Guru. Ya, semuanya tangan ke atas. Nah, ke atas semuanya. Saya kasih aba-aba, kalian ikuti aba-aba saya. Konsentrasi, ya, tidak boleh ngelamun. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Stop, 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 stop. Oh, masih ada yang nah, konsentrasi, tidak boleh ngelamun.
Putar, 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 stop. Putar, 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 stop, stop. Nah, dah, turunkan kembali. Nah. Yang kedua, kalian kalau menulis angka 1 pakai jari bagaimana? Ini kan? Angka 2 seperti ini, ya kan? Angka 3, ya kan? Angka 4 dan seterusnya, angka 5. Sekarang ikuti apa yang saya gerakkan ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Nah, bisa kan? Angka 6. Nah, sekarang berdiri. Berdiri lagi. Tadi gerakannya pakai tangan, ya kan? Sekarang gerakannya pakai kepala dan badan. Ya, kita mulai. Angka 1, angka 2, angka 2 itu putar gini. Angka 3, angka 4, angka 5, nah, pakai kepala. Angka 6. Ya, cukup duduk. Jadi yang ngantuk, yang apa itu, yang sekiranya kurang fit, kan sudah digerakkan gini kan, nah, insya Allah sudah fresh. Nah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini ada tebak-tebakan. Ya, nanti ada permainan tebak gambar. Nanti saya tampilkan gambar, kemudian yang bisa angkat tangan. Ya, karena tebak-tebakan ini juga untuk melatih konsentrasi kalian sebelum pembelajaran, ya kan? Untuk juga melatih berpikir kritis juga. Ya, ini nanti saya tampilkan. Yang bisa tidak usah jawab, langsung angkat tangan, kemudian jawab. Ya. Nah, ini saatnya asah kecerdasan tebak gambar. Ya, nanti ada gambar, silahkan ditebak. Tidak usah ngomong jawabannya, tapi angkat tangan dulu. Apa Vio? Betul, jam tangan. Ya, apakah jawabannya betul? Nah, jam tangan, betul. Nah, jadi yang sigap itu berarti konsentrasinya sudah siap dia untuk belajar. Nah, gambar selanjutnya. Apa, Nes? Apakah benar alas kaki? Betul. Ayo yang lainnya berpikir cepat ya. Gambar selanjutnya. Inka. Betul, senam otak. Ayo, yang anak laki-laki, ayo muncullah kalian untuk menjawab pertanyaan. Ayo Ping. Terus gambar selanjutnya. Maaf. Nah, ini. Ya, setelah ini Sela, daun bayam. Kita coba cek jawabannya. Betul ya. Gambar selanjutnya. Apa Bing? Sarung bantal. Betul, sarung bantal. Jadi ketika kamu melihat gambar langsung direspon. Ini gambar apa sama apa? Ya kan, untuk melatih kecepatan berpikir. Ya, betul, sarung bantal. Apa? Iga bakar. Apakah betul jawabannya? Oh, betul, iga bakar, ya kan? Iga bakar. Paham kan ini? Nah, lanjutnya. Ayo, apa Vio? Udang rebus. Apakah betul? Rebus udang. Iya, dibolak-balik sama aja. Terus selanjutnya.
Apa enggak? Minum jamu. Apa betul jawabannya? Betul, ya kan, minum jamu. Lanjut lagi. Ayo. Apa? Jadi levelnya dari yang mudah dulu, naik ke yang sedang, nanti ada level tinggi. Ada yang bisa jawab? Apa, Bim? Satu jalan. Satu jalan. Betul apa salah? Satu jalan. Betul, satu jalan. Nah, jadi tebak-tebakan ini untuk melatih kalian konsentrasi, ya kan, dan juga berpikir cepat. Ya. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya di sini pada pertemuan hari ini, ya kan, pembelajaran pada bab hari ini tidak kalah seru dengan pembelajaran pada pertemuan hari Selasa kemarin, ya kan. Hari Selasa kemarin Pak Guru menyampaikan materi tentang apa? Tentang unsur pembangun puisi, ya kan. Nah, hari ini materinya juga tidak kalah seru untuk materi sebelum pada hari kemarin. Nah, ini. Sekarang anak-anak, apa itu karya sastra? Ada yang bisa menjawab? Karya sastra itu apa? Apa, Agnes? Karya sastra? Karya fiksi. Karya fiksi. Nah, juga bisa disebut juga karya fiksi. Ada jawaban yang lain? Karya sastra itu apa? Apa, Ping Ping? Karya tulis. Karya tulis juga bisa, karena sastra itu juga berupa tulisan, ya kan, dari pemikiran dituangkan dalam sebuah tulisan. Ada yang lain? Apa itu karya sastra? Ada yang bisa memberikan jawaban? Nah, kita lanjut yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang puisi? Apa itu puisi? Tidak usah takut. Apa itu puisi? Ayo, yang lainnya. Puisi itu apa? Jawab aja. Ayo, puisi. Apa, berapa? Kata-kata yang ditulis di kertas untuk menuangkan perasaan. Nah, betul. Kata-kata yang ditulis di kertas untuk menuangkan perasaan. Nah, ya kan? Karena puisi itu juga dibuat dari perasaan penulisnya. Ada lagi? Apa itu puisi? Mungkin yang belakang? Apa itu puisi? Puisi? Lanjut yang ketiga, ya. Apa yang kamu ketahui tentang unsur-unsur pembangun puisi? Oh, yang saya kelas sampaikan materi hari Selasa kemarin. Agnes? Unsur batin dan unsur fisik. Ada dua, unsur batin dan unsur fisik puisi. Kalau unsur batin itu salah satunya ada apa? Ada tema, ya kan? Apa? Apa tadi dia bilang apa? Ya, tema. Terus yang kedua ada apa? Perasaan. Yang ketiga? Nada. Yang keempat ada? Amanat atau pesan penulis yang disampaikan kepada pembaca lewat puisinya. Kemudian unsur pembangun yang kedua itu ada unsur fisik puisi, ya kan? Unsur fisik puisi itu unsur yang bisa kita lihat, ya kan, dengan mata kita, dengan panca indera kita. Salah satunya unsur fisik ada apa? Bait, betul, bait puisi. Sebelum bait ada apa? Larik atau baris puisi. Yang selanjutnya ada apa? Rima atau persamaan bunyi, ya. Persamaan bunyi baik itu dalam satu larik puisi atau persamaan bunyi di antara bait atau lariknya, ya kan?
Terus selain rima, bait ada apa lagi? Imaji, ya kan? Imaji itu pengimajian, ya kan? Seperti ada imaji penglihatan, imaji pendengaran, penciuman melibatkan panca indera penciuman seperti hidung, dan panca indera imaji perabaan, ya kan? Terus selain imaji ada apa lagi? Diksi atau juga pilihan kata, ya kan? Ada diksi atau pilihan kata. Dan selanjutnya ada apa lagi? Betul Nopi, ada majas. Majas itu juga disebut juga dengan gaya bahasa untuk menambah puisi itu semakin indah ketika dibaca, nah, ya kan? Nah, sekarang di sini setelah saya menghadirkan pertanyaan, nanti saya akan membuat permainan sambung kata, ya kan? Silakan nanti kata-kata yang rumpang itu kamu lengkapi dengan bahasa yang estetik, bahasa yang indah. Nah, ini nah, masih ingat toh? Nah, nanti silakan dilengkapi dengan bahasa yang berbeda, bahasa yang indah. Judulnya Besti. Besti kemarin apa? Sahabat atau kawan, ya. Sekarang saya mulai dari larik yang pertama. Yang bisa nanti angkat tangan, tidak usah menjawab, nanti dulu ya. Judulnya Besti. Engkau adalah bestiku. Kau selalu menemaniku. Pesan ini menjadi, ayo yang bisa angkat tangan. Pesan ini menjadi, ayo kalian keluarkan kreativitas kalian. Pesan ini menjadi, ayo. Pesan ini menjadi, ya bisa angkat tangan. Apa Bing? Pesan ini menjadi Tanda sejatinya persahabatan. Tanda sejatinya persahabatan. Kau menjadi sahabat terbaikku. Jangan putuskan persahabatan kita. Jaga persahabatan. Mas Hera, kita selamanya. Seperti kau menjaga diriku. Sahabat terbaik apa? Sahabat terbaik titik-titik. Ayo keluarkan imajinasimu. Sahabat terbaik sejatiku. Ingat selalu janji kita. Janji yang dulu apa? Janji yang dulu kita ucapkan untuk menjadi sahabat terbaikku. Nah, jadi dari kata-kata yang rumpang ini kan kalian bisa kan melengkapi dengan bahasa-bahasa yang indah, ya kan? Walaupun bahasanya masih pendek-pendek. Nah, sekarang ini anak-anak. Mana yang termasuk puisi? Yang kanan. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Kenapa yang kanan? Di teks yang kanan ini, kalau kamu menyebutkan ini sebagai puisi, apa alasanmu? Karena adanya rima. Betul, karena adanya rima atau persamaan bunyi. Mana Bing persamaan bunyinya Bing? Putihku dan waktu. Nah, putihku waktuku. Tegak berdiri merah putihku. Ku biarkan sepanjang waktu. Jadi itu ada persamaan bunyi rima antara
baris, ya kan? Jadi baris kedua, ketiga, ya kan? Baris kedua, ketiga ini mempunyai persamaan bunyi, nah, ya kan? Kalau yang sebelahnya itu bukan puisi, ya, karena di situ tidak ada bahasa yang indah atau bahasa estetik. Nah, sekarang dalam puisi itu yang kamu ketahui tentang apa? Ada apa saja dalam puisi itu? Maknanya mendalam, ya kan? Karena itu bersumber dari perasaan si penulis, ya kan? Jadi maknanya mendalam. Tuh, terus ada lagi apa? Kata-katanya indah, ya kan? Karena puisi itu juga mengutamakan kata-kata yang indah. Nah, terus ada lagi apa? Objek, betul, ya kan? Kalau kamu membuat puisi harus menentukan objeknya dulu. Siapa objeknya? Boleh guru, boleh orang tua, boleh benda, boleh suatu tempat, ya kan? Tempat wisata atau yang lainnya. Yang terakhir ada apa? Apa ya? Amanat, boleh. Amanat juga termasuk dalam bagian puisi, ya kan? Karena setiap orang yang menulis puisi itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan dari penulis kepada orang lain, ya kan? Suasana hati, ya kan? Jadi puisi itu juga mengikuti suasana hati. Kalau suasana hatinya galau, maka puisinya juga bisa perasaan tentang sedih, ya kan? Susah. Kalau perasaannya bahagia, puisinya juga menggunakan kata-kata yang bahagia. Nah, ini puisi kata-kata indah yang maknanya berkesan, ya kan, kepada setiap pembaca. Baik, anak-anak, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang, coba Piping dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran Dari semuanya aja dibaca. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah teknik inspirasi. 3 kata peserta didik diharapkan mampu melalui proses menulis puisi. Peserta didik mampu menciptakan puisi berdasarkan gagasan yang telah didata. Nah, melalui model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, ya kan? Nanti kalian diharapkan mampu menuliskan puisi berdasarkan gagasan yang telah kamu data, ya kan? Nah, sekarang tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang manfaat kita menulis puisi itu ada apa saja? Yang pertama, meningkatkan kreativitas dalam menggunakan kata-kata. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kalau kalian nanti terbiasa menulis puisi ataupun karya-karya sastra yang lainnya, kalian akan terbiasa mengembangkan kata menjadi kalimat, ya kan? Kalimat menjadi sebuah paragraf, ya kan? Jadi melatih berpikir kritis kalian melalui dengan berimajinasi untuk menuangkan perasaan kalian ke dalam sebuah puisi. Yang kedua, memberikan ketenangan. Jadi kalian nanti kalau merasa hatinya itu sedang susah atau galau, mending luapkan perasaanmu itu dalam sebuah tulisan. Jangan diluapkan dengan kemarahan, ya kan? Kalau diluapkan dengan kemarahan, maka rasa emosi itu akan terus selalu ada. Tapi kalau dituangkan dalam sebuah tulisan dengan kata-kata yang indah, maka kamu juga akan mempunyai sebuah karya tulis berupa puisi. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, maksudnya kalau kalian sudah mempunyai karya, maka kepercayaan diri kalian itu akan semakin meningkat.
oh ternyata saya bisa membuat sebuah karya, ya kan? Walaupun saya belum pandai menggambar, tapi saya juga bisa membuat karya, yaitu apa? Membuat karya tulis berupa puisi, ya kan? Karya sastra. Mengembangkan daya imajinasi. Nah, yang namanya puisi itu berlatih berimajinasi pikiran kita, ya kan? Menggunakan kata-kata yang indah, menyisipkan majas, menyisipkan rima dalam setiap lariknya, atau menyisipkan rima pada setiap baitnya. Nah, yang kelima, ini sudah jelas. Kalau kalian mempunyai sebuah karya, maka kalian nanti juga akan mempunyai sebuah penghasilan. Dari puisi yang sudah kamu tulis, kamu kumpulkan, itu nanti akan menjadi sebuah kumpulan puisi. Jadi tulisan puisi itu bisa kamu kirim ke percetakan koran ataupun penerbit majalah, dan ketika puisi itu nanti bisa dimuat di majalah ataupun koran, maka satu puisi itu juga akan menghasilkan, ya kan? Menghasilkan royalti, ya kan? Menghasilkan penghasilan yang bisa untuk kita sendiri, ya kan? Anak-anak, nanti kalau kalian sudah mahir menulis, pengen kan mempunyai sebuah karya? Nah, pengen, ya kan? Jadi sekolah itu tidak hanya kita belajar dalam mata pelajaran wajib saja. Apa kemampuanmu? Silahkan diasah. Oh, kemampuan saya jago nulis puisi. Silahkan nulis puisi sebanyak-banyaknya. Nah. Dan anak, selanjutnya ini langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini nanti yang akan kita laksanakan. Ini adalah alur pembelajaran kita. Yang pertama nanti untuk pembelajaran problem based learning itu Pak Guru akan mengorientasikan kalian terhadap suatu masalah, ya kan? Setelah itu, setelah kamu mengamati objek ataupun masalah tersebut, nanti kalian akan saya organisasikan dalam kelompok, ya kan? Setelah kalian membentuk kelompok, nanti Pak Guru akan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nanti ada masalah, setelah kamu mengamati masalah, nanti saya akan membimbing kamu dari masalah itu kita buat menjadi sebuah puisi, ya kan? Dari tayangan itu kita akan buat menjadi puisi. Dan selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, setelah kamu mendapatkan data dari apa yang kamu lihat, maka kamu akan mendata kata-kata apa yang di situ nanti pas untuk dijadikan sebuah puisi, ya kan? Jadi inspirasi beberapa kata dikembangkan menjadi larik dikembangkan menjadi sebuah bait puisi. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan, ya. Nanti setelah semuanya membuat puisi, nanti kita evaluasi bersama-sama apa yang kurang dalam puisi kelompok ini, dari kelompok yang kedua ini nanti ada kurangnya apa, kita evaluasi bersama-sama. Anak-anak, ya, setelah ini akan Pak Guru tayangkan objek, ya kan? Akan saya tayangkan objek sebuah video pendek yang berjudul Mana Janji Ayah. Nanti semuanya mengamati, ya kan? Semuanya benar-benar memahami dari video ini nanti kira-kira saya akan membuat puisi mulai dari kata apa dulu. Dari imajinasimu nanti biar untuk menumbuhkan imajinasimu memudahkan untuk menyusun sebuah puisi. Nah, ini anak-anak ya, nanti silakan disimak, semuanya memperhatikan setiap, nanti kalau satu kali ini kalian masih kesulitan ingin mengembangkan imajinasi, maka nanti Pak Guru akan putar sekali lagi, biar kamu semakin mudah untuk memahami video ini. Bahkan disimak semuanya, ya.
Nah, sudah melihat tayangan tadi kan? Kalau kalian sudah melihat tayangan tadi, saya yakin dalam imajinasimu itu sudah mulai ada gambaran, ya kan? Gambaran dari mulai pemikiranmu, dari mulai perasaanmu yang nanti akan kamu tuangkan dalam sebuah tulisan, ya kan? Nah, nanti dalam pembelajaran based learning ini akan Pak Guru padukan dengan menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata, ya kan? Nah, silahkan yang bisa menjawab suasana apa yang kalian rasakan saat melihat film tersebut. Sedih. Selain sedih ada apa lagi? Terharu. Ada apa lagi? Selain sedih, terharu? Hah? Ada apa? Bahagia. Bahagia. Ya, terus apa yang kalian lakukan jika di posisi sebagai anak tersebut? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya, ya kan? Menerima takdir yang sudah ditentukan. Jika diminta menulis puisi tentang peristiwa dalam film tersebut, pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Jangan pernah kita Hah? menyanyiakan seorang ayah. Jangan pernah kita menyanyiakan seorang ayah kita, ya kan? Selagi ayah kita itu masih ada, maka apapun perjuangannya, ya kita harus selalu menghargainya. Ya, betul kan? Ada lagi perasaan yang ingin disampaikan setelah melihat film ini? Ketika nanti dituangkan dalam puisi? Ada yang lain? Apa, Brahma? Semangat dalam hal apa? Berjuang untuk masa depan. Nah. Baik anak-anak ya, nanti setelah kalian mengamati film ini, ya kan, maka kalian membentuk kelompok, ya, kelompok 1, 2, 3, 4, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, ya. Ini kelompoknya, kelompok 1 silahkan berkumpul di sini, kelompok 2 ke sini, 3, 4. Ayo, kita mulai dari sekarang, ya. Untuk yang kelompok 1 gabung sini. Kursinya bisa pakai yang sini atau kursi yang itu di bawah sini boleh. Ayo silakan, yuk. Kelompok 3 sini. Bisa digabung dari 1 gini. Nah, seperti ini. Tuh. Pada kelompok berapa? Kelompok Cantika. Oh, kelompok Cantika. Yus, kursi ini udah ada nih. Nah, dari sini. Nah, silakan membentuk kelompok. Nah, Vio kelompok berapa? 1, kelompok 1 sana. Masih begini rapopo. Nah. Taruh sini enggak apa sini. Sudah kelompoknya? Satu, 2. Silakan membentuk kelompok. Nah. Ya, kok apa? Hah? Ya, di bawah. Keluarkan enggak apa. Untuk anak-anak kemarin kan satu kelompok saya suruh membawa 1 HP. Yang bertugas membawa HP boleh dikeluarkan. Ya. Silakan dikeluarkan enggak apa.
Oh iya anak-anak, sebelum kalian memulai tugas kelompok, Pak Guru akan membagikan LKPD ya. LKPD ini saya bagikan masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok semuanya membaca perintah LKPD yang ada di dalam sini ya. Catatannya ada dalam LKPD. Silakan dibaca ya, dibaca dan dipahami oleh masing-masing kelompok. Nah, ini dibaca, dipahami. Ini Brahma. Ya, dibaca dulu. Ya, Pak Guru saya kasih kesempatan untuk memahami LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Dibaca dulu. Nanti saya buka pertanyaan. Ya, dibaca dulu. Ayo semuanya membaca. Kalau teman satu sudah membaca, bisa temannya yang lain gantian membaca. Anak-anak, untuk LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Silahkan ditanyakan. Ya, kelompoknya Ria. Kelompoknya enggak apa, tanya bagaimana? 10 baris itu jumlahnya ada 10 baris, minimal 10 baris ya, 10 baris ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Yang belum memahami LKPD bisa ditanyakan. Tidak usah sungkan. Mungkin dari kelompoknya Brahma, ya silakan. Bagaimana Bram? Mas nih, maksudnya gunakan gaya bahasa atau majas minggu. Ya, sip. Anak-anak didengarkan ya. Didengarkan, anak dengarkan. Ada kelompoknya Brahma yang tanya, maksudnya di situ menggunakan majas atau gaya bahasa. Nanti ketika kalian membuat puisi, itu kalian beri majas atau gaya bahasa. Nah, untuk majas nanti akan saya jelaskan bersama dengan membuat video inspirasi 3 kata. Terus anak-anak di LKPD itu di baliknya, coba kalian buka baliknya, itu ada rubrik penilaian puisi antar kelompok. Ya, itu ada rubrik penilaian puisi antar kelompok. Nanti kalau ada teman atau kelompok lain yang mempresentasikan ke depan, nanti tugasnya umpamanya kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 1, kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai kelompok 5. Di sini kan kelompok 3 ya, maaf. Di situ kan sudah ada rubrik penilaian ya. Nanti silahkan dikoordinasikan dengan teman-temannya. Kamu simak temanmu yang membaca, kemudian kamu beri nilai berapa sesuai dengan rubrik yang ada di LKPD. Ya, semuanya anak-anak. Sekarang yang duduknya membelakangi papan tulis, hadap di depan sini ya. Puter, bangku ini diputer ya. Ini ada penjelasan puisi, menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Silakan disimak. Nanti Pak Guru juga akan membuka pertanyaan bagi yang belum memahami. Puisi adalah bentuk karya sastra yang dihadirkan oleh irama, rima, dan penyusun baris dan baris. Semuanya menyimak. Bahasanya terlihat indah dan bermakna. Jika kalian ingin membuat puisi, ikutilah langkah berikut. Yang pertama, tentukan tema. Tema merupakan batasan tentang apa yang akan disampaikan. Pertama, tentukan tema. Yang akan kita buat. Misal temanya pendidikan. Ya, puisi yang akan kita buat tidak boleh keluar dari dunia pendidikan. Di sini saya memberi contoh puisi tentang pendidikan. Yang kedua, menentukan judul. Karena temanya pendidikan, kita bisa mengambil judul semisal guru, sekolah, dan lain-lain. Di sini saya memberi contoh puisi yang akan kita buat untuk guru.
Kata guru kita ganti menjadi apa saja yang mencerminkan guru, semisal matahari, bulan, mentari, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mengibaratkan guru itu sebagai cahaya yang selalu menyinari bumi. Kalian juga bisa mencari kata lain yang serupa. Nah, di sini saya memberi judul cahaya mentari. Berikutnya yang ketiga, menulis puisi. Puisi biasanya berisi 4 baris atau lebih dalam satu bait. Cara menentukan isinya, kalian tulis dulu apa yang ingin kalian sampaikan. Saya bercontoh, di sini saya akan menulis baris pertama dengan kata guru ucapkan terima kasih kepadamu. Nah, kata ini merupakan kata biasa yang sering kita dengar. Kita buat kata yang digunakan ini menjadi lebih indah satu persatu. Guru kita ganti sesuai judul yang kita berikan, yaitu cahaya mentari. Terima kasih kita ganti dengan kata menghancurkan kata terima kasih. Menghancurkan merupakan sinonim dari kata ucapkan. Padamu kita ganti dengan kata hijau. Maka jadilah satu baris puisi. Intinya, jika ingin membuat puisi, gunakan kata-kata yang mengibaratkan atau mengganti kata itu menjadi lebih indah. Cara yang paling mudah adalah mencari sinonimnya. Kita lanjut pada baris kedua. Semisal pada baris kedua yang ingin kita sampaikan adalah guru telah memberiku ilmu yang bermanfaat. Seperti baris pertama, kita ganti kata guru dengan kata cahaya mentari. Berikutnya, kata memberiku kita ganti dengan sinonim katanya, yaitu mengibarkan atau mendonasikan. Saya rasa di sini yang paling cocok adalah mengibarkan. Dan yang terakhir, kata ilmu kita ganti dengan kata yang lebih indah, yaitu Ya, kelompok 2 itu aja. Anggota kelompoknya kamu tulis nama panggilannya saja. Pokoknya kita ganti satu persatu, maka jadilah 2 baris puisi. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga silahkan kalian latihan di rumah. Cari kalimat yang ingin kalian sampaikan, kemudian ganti kata per kata menjadi lebih indah. Jika sudah dapat, berbagilah dengan mengkritik di kolom komentar di bawah. Siapa tahu komentar kalian akan bermanfaat bagi orang lain yang sedang ingin menulis puisi. Cara yang tadi merupakan cara yang paling gampang untuk menulis puisi. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe. Nah, ini anak-anak ya. Pak Guru perjelas lagi dari video tadi, langkah-langkah menciptakan puisi. Yang pertama kita menentukan tema. Jadi kalau kita menentukan tema, itu kan biar kita tidak keluar dari batasan-batasan yang akan kita tulis. Kalau temanya pendidikan, ya tentang di situ ada kata guru, ya kan ada kata murid, atau lain sebagainya. Kemudian menuliskan yang terlintas dalam pikiran sesuai dengan tema yang kamu pilih. Kalau kamu sudah menentukan tema, dalam pikiranmu, dalam imajinasimu itu apa yang terlintas, tuliskan, ya kan? Ketiga, menentukan 3 kata inti. Nah, ini loh ya. Kalau di buku paket bahasa Indonesia, silahkan kalian bisa buka halaman 161. Di situ ada menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Ya kan? Silakan dibuka buku paket halaman 161. Ya. 161 dibuka. Nah, 161 yang nomor 2 itu menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Silakan itu kalian baca, ya. Kalian baca, kalian pahami. Nanti jika ada yang belum kamu pahami terkait menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata, silakan ditanyakan kepada Pak Guru, ya. Yang keempat, mengembangkan kata yang sudah kamu pilih ke dalam larik-larik puisi. Jadi 3 kata itu dikembangkan menjadi baris-baris puisi. Ya. Kelima, menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima dan persamaan bunyi. Yang keenam, memberi judul puisi. Ya. Jadi judulnya itu nanti yang terakhir. Silakan semua anak-anak membaca buku paket halaman 161 sambil dipahami, ya kan? Nanti setelah dipahami, tayangan yang saya tayangkan tadi, film Mana Janji Ayah, itu kalian ambil 3 kata, kemudian dikembangkan menjadi sebuah puisi. Nah, contoh seperti ini anak-anak. Ini saya jelaskan dulu gaya bahasa ya.
contoh gaya bahasa itu majas yang kita bisa masukkan, yang sering digunakan dalam puisi itu ada 4, ya kan? Majas personifikasi, yaitu mengumpamakan benda mati seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya, mohon bimbing dibaca. Nomor 1, Bing. Nomor 1, contohnya rumput-rumput bergoyang, matahari tersenyum, bumi menangis, angin membisikkan namamu. Nah, di situ ada kata angin membisikkan namamu, ya kan? Apa bisa angin membisikkan? Yang bisa kan hanya manusia. Untuk Agnes minta tolong, yang nomor 2 dibaca. Itu Agnes yang ada di depan. Metafora, penggunaan kata untuk mengumpamakan keadaan atau perasaan. Contohnya, ibu, kaulah gua teduh, kaulah ibu, laut dan langit. Raja siang memancarkan teriknya. Nah, metafora itu mengumpamakan dua hal yang berbeda mempunyai kesamaan, ya kan? Seperti di situ ada ibu itu diibaratkan sebagai gua, ya kan? Terus ya, Cantika nomor 3, majas nomor 3. Hiperbola, kata-kata yang mananya melebih-lebihkan. Contohnya, cita-cita dan mimpiku setinggi langit, walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti. Nah, hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu. Seperti gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu terlalu berlebihan, ya kan? Atau juga bisa merendahkan. Kalau kamu berkunjung ke Ponorogo, mampirlah ke gubukku. Nah, kata gubuk itu kan dilebih-lebihkan, padahal itu maksudnya adalah rumah, seperti itu, ya kan? Yang keempat ada majas simile. Ayo Vio, dibaca majas Simile mengutamakan sesuatu menggunakan kata seperti bagai, bak. Contohnya, kita seperti sepasang sepatu, selalu bersama tapi tak bisa menyatu. Aku tanpamu seperti butiran debu. Nah, dalam majas simile itu ada kata seperti, bagai, ya kan? Mengumpamakan sesuatu yang menggunakan kata seperti bagai, ya kan? Seperti aku tanpamu seperti butiran debu. Nah, ya kan? Jadi apa? Seperti debu itu rapuh, ya kan? Terus selanjutnya, nah ini yang anak ada citraan. Citraan ini tolong bintang dibaca. Citraan yang pertama. Nah, dibaca. Penglihatan kata-kata yang seakan mengajak pembaca melihat objek. Contohnya, bendera tegak berdiri, burung-burung mengitariku. Nah, di situ ada kata-kata burung-burung mengitariku. Seolah-olah kita melibatkan panca indera penglihatan. Yang kedua. Apa? Yang kedua dibaca. Perabaan, kata-kata yang menggambarkan indera perabaan. Contohnya tangan yang halus dan lembut mendekapmu dengan tulus. Nah, di situ ada kata tangan yang halus. Nah, seolah-olah kita akan merasakan ada perabaan, ya kan? Kemudian yang ketiga itu ada melibatkan panca indera penciuman, ya kan, Iva? Nomor 3 dibaca. Penciuman, kata-kata yang menggambarkan indera penciuman. Contohnya, segar, harum, bunga-bunga terasa di tamanku. Nah, di situ ada kata segar, harum. Nah, seolah-olah kan kalau ada kata harum, kita itu kan melibatkan panca indera penciuman. Nah, kemudian panca indera pendengaran dibaca. Pengecapan, kata-kata yang menggambarkan indera pengecapan. Contohnya, lezatnya agar-agar ibu tiada duanya, hidupku semanis gula. Nah, ada kata semanis gula, seolah-olah kita akan merasakan rasa manis atau rasa bahagia. Yang kelima ada panca indera pendengaran yang melibatkan panca indera telinga, yaitu gemuruh hatiku tak terkira, angin membisikkan namamu. Ada kata gemuruh. Nah, kalau kata gemuruhan kita seolah-olah mendengarkan, ya kan? Untuk anak-anak di sini, setelah kalian membaca buku paket halaman 161, yaitu menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata, adakah yang ditanyakan? Ayo silakan tanya. Kalian kan sudah membaca buku halaman 161, cara membuat puisi menggunakan inspirasi 3 kata.
Adakah yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, silahkan tanya. Ini anak-anak ya, lihat depan. Nah ini contoh saja ya, ini contoh saja. Di situ kan ada gambar, ya kan? Kalau tadi kita objeknya kan apa itu film, ini ada gambar. Di situ ada gambar sosok seorang ibu, ya kan? Dan anaknya itu berada di mana? Di tepi jalan kan? Nah, dari gambar ini kita bisa mengambil inspirasi tiga kata. Misalnya ini, nah ibu, ya kan? Tolong Hilmi sama Bintang, ya, minta perhatiannya, ya. Kita ambil tiga kata. Ada ibu, ada kusam, ada teduh. Nah, dari tiga kata ini untuk inspirasi kita menciptakan sebuah puisi, ya kan? Dari kata ibu kita kembangkan menjadi larik puisi yang kita ada bahasa keindahannya. Nah, ini contoh seperti ini. Ibu, kaulah wanita perkasa, tak kenal lelah dahaga. Dari satu kata bisa dikembangkan menjadi satu kalimat. Terus yang kedua, kata kusam. Kusam itu kan lusuh, ya kan? Lusuh, kusut, ya kan? Walau kusut kusam wajahmu diterpa debu, engkau tetap pahlawanku. Nah, yang terakhir ada kata teduh, ya kan? Rindang teduh pepohonan tak mampu kalahkan teduh hangat pelukan untuk anakmu ibu. Nah, sekarang anak-anak pada pembelajaran inti ini, silakan di LKPD yang ini kamu buat puisi sesuai dengan film yang sudah kamu amati tadi. Ya kan, judulnya Mana Janji Ayah. Silakan kamu buat puisi yang bertema apa? Ayah atau perjuangan ayah. Silakan dibuat situs LKPD. Ya, ditentukan tiga kata dulu. Ya, ditulis di sini. Ya, silakan. Ini bisa masukkan di sini, terus bisa diubah. Ayo. Nah, ini bisa kamu ya. Nah, silakan anak-anak mulai menyusun menulis di LKPD. Ya, bagaimana? Nah, ini kan bisa Nah, saya kasih waktu untuk menyelesaikan membuat puisi ini. Nah, silakan. Sambil anak-anak mengerjakan tugas kelompok, Pak Guru juga sambil mengecek kehadiran kalian. Nanti ketika saya absen cukup angkat tangan ya, tidak usah bersuara. Agnes Ceprilia Kustanti hadir. Ahmad Tria Irvani, Alivio Galih Andika Putra, Bintang Aidil Karistia, Bramasta Vendinata, Fatma Aryani, Felix Sias, Hilmi Dava Apnani, Ifah Mazaya, Irawati, Muhammad Basori, Muhammad Ridwan, Novi Anggraini, Oktaviana Inka Verlita, Panji Dwi Mustafa. Oh, Panji tidak masuk ya hari ini. Tidak masuk. Reza Khairul Umam, Ridwan Ada Tirta Fahreldi, Wildan Naja Alfanani, Cantika Dwi Rahma, Marcela Aulia, Resti. Ya, hari ini satu anak yang tidak masuk. Ya, semoga jika sakit nanti segera sembuh dan dapat bergabung bersama kita kembali.
Baik anak-anak, silahkan mulai ditulis di sini. Di sini, silahkan tulis saja sini. Jadi puisi yang silahkan ditulis. Ditulis. Ya, silahkan. Sambil kamu wajib. Ya, ini silakan. Nanti yang tulis gantian, jangan cuma satu anak, ya. Silakan. Judulnya nanti aja tidak apa-apa, yang penting puisinya aja dibuat. Untuk judul anak-anak kita beri di akhir aja. Yang penting kamu buat puisi itu berdasarkan tayangan film tadi, kamu ambil 3 kata. Cepat. Ya, anak-anak sudah mulai menulis kan? Ya, silakan saling mencari sini. Gantian, sorry, silakan ditulis. Ya, silakan langsung aja ditulis. Ya, langsung ditulis. Nanti kan ini kan ada berapa bait dibagi berapa anak, tinggal disalin ditulis di sini. Ya. Ya, nanti kan gantian nulisnya. Kalau sudah Santika nulis berapa baris ganti, Yudian nulis berapa baris. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan. Ya. Gantian. Ayo segera ditulis berapa? Kan sudah dapat inspirasi kan? Nah, silakan ditulis di LKPD, ya. Bing, nanti ketika nanti ada pertanyaan, ini kan yang kita bilang jawabannya ya. Maka kamu ini pertanyaan nomor 1, jadi kamu baca. Ini ada kamu bawa pertanyaan ya sesuai ini, sudah ada jawabannya. Nanti ketika admin tanya, kamu jawab sesuai yang saya hitamkan ini ya. Ya. Kan tulisnya. Ya Reza, ini kan ada pertanyaan ya. Ini mama itu suruh kamu mengulangi jawabannya. Ya, itu sama seperti itu. Kemudian untuk refleksi pembelajaran ini, silakan Reza jawab yang nomor 5. Kamu baca seperti ini. Ya, tinggal baca aja. Boleh sambil minum enggak apa-apa. Wildan tempat duduknya mana? Ya, satunya bisa mendiktekan, satunya menulis, jadi biar lebih cepat. Gimana?
Anteng, diam. Ya, yang ini aja, satu aja tadi loh. Fokus ke satu aja. Nah. Gantian kalau Brahma sudah dapat berapa baris ganti Opo Basori atau Vio. Nah. Nanti salah satu kelompok setelah sudah ada yang selesai membuat puisinya bisa mempresentasikan ke depan, dan satu kelompoknya nanti menilai berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada di LKPD. Ya. Ini diam, nah, tulis saja, tulis. Nah. Udah, diamkan aja. Farel, jangan tidur. Udah, langsung tulis saja. Satunya bisa mendiktekan biar cepat. Enggak apa-apa, Desi, enggak apa, lanjut aja. Enggak apa, disingkat. Ya, ya sudah berapa baris tadi? Ya sudah, lanjutkan. Lanjutkan. Mungkin ada kelompok yang sudah selesai. Nanti yang sudah selesai kelompoknya maju ke depan semuanya, terus nanti dibagi yang membaca 3 baris siapa, kemudian 3 baris selanjutnya siapa, ya. Jangan sendiri toh, semuanya. Jangan maju membawa LKPD. Ini, nah, ditempel seperti ini aja. Ya, jangan ini. Apa nih? Oh ya, sekarang ada salah satu kelompok yang sudah selesai. Ya, sudah ada selesai, yaitu kelompok 2, ya kan? Silahkan untuk kelompoknya Ping kelompok 2 bisa maju ke depan semuanya. Ya, sini maju ke depan untuk mempresentasikan puisinya. Nah, kelompoknya Brahma, kelompok 1, tugasnya menilai kelompoknya Ping, ya. Nah, enggak apa-apa sini. Nah, ini Brahma ya. Silahkan dikasih skor menurut kamu berapa? Umpamanya di sini ada kesesuaian judul, skornya berapa? Skor maksimalnya kan 20. Nah, kalau yang poin 2 skor maksimalnya 15, poin 3 skor maksimal 30 dan seterusnya ya. Nanti kamu isi nilai ini berapa menurutmu? Puisi dari kelompoknya Ping.
Ya. Ini aja kamu tulis. 10 apa 20? Hilmi. Ya, ditulis. Ayo kelompok 2 maju semuanya sini. Ayo sini. Ya. Maju dulu, Bing. Sini aja, sini aja. Ya, Ria. Kasih. Gini. Nanti kalau temennya maju, kan di sini kan ada kolom yang kosong ini. Nah, dari kesesuaian tema kelompok 3 itu kamu kasih nilai berapa? Paling tinggi kan 20. Kalau ini paling tinggi 15, kalau ini 25, dan seterusnya. Di sini kamu kasih nilai berapa menurutmu? Ya. Ya, itu aja. Brahma, untuk kelompoknya Brahma, silahkan nanti dibagi Bing ya. Agak sini, biar enggak sini, biar enggak sulap. Nah, terus jalan. Oh, ya. Dibagi dulu. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5 toh. Satu. Anak-anak yang lain bisa menyimak dari kelompok yang sudah selesai membuat puisi, dan tugasnya kelompok 1 ya, kelompoknya Reza, Brahma dan kawan-kawan memberikan penilaian dari puisinya ini. Dibaca yang jelas dan keras. Judulnya? Judul Pengorbanan Seorang Ayah. Di balik senyumnya terukir kesabaran, penuh pengorbanan tanpa pamrih, menyinari langkah kami dengan cahaya kebijaksanaan. Kau adalah benteng dalam badai, menyelimuti kami dengan kasih tak terbatas. Walau hatimu mungkin terluka, kau selalu tegar dan tak pernah goyah. Dalam diammu tersimpan cerita perjuangan yang tak pernah terucap, melawan badai demi keluarga tercinta. Engkau adalah pahlawan sejati dalam hidup kami. Dalam diammu tersimpan cerita perjuangan yang tak pernah terucap, melawan badai demi keluarga tercinta. Engkau adalah pahlawan sejati dalam hidup kami. Tak pernah kau biarkan air mata mengalir, meski hatimu seringkali teriris luka. Kau tetap tersenyum mengusir duka, menjadi penopang tumpuan dan kekuatan kami. Ayah, pahlawan yang tak kenal lelah, engkau adalah contoh keberanian di setiap langkahmu. Kami belajar arti sejati dari cinta dan pengabdian. Ya, sementara di sini dulu. Untuk kelompoknya Brahma, silakan diberi penilaian ya. Yang kelompoknya Ping bersama kelompokmu, kamu kasih nilai berapa di situ sudah ada. Untuk anak-anak, ada yang memberi komentar tentang kelompoknya Ping? Memberi komentar? Bisa memberi komentar Agnes untuk kelompoknya Ping? Beri komentar. Ayo. Alivio. Nah, ini dari kelompoknya Brahma ingin memberi komentar tentang puisinya dari Puisinya menarik, menghibur, dan menyenangkan. Menyenangkan ya. Terima kasih untuk kelompoknya Ping, tepuk tangan, silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 1. Ayo kelompok 1 membacakan puisinya ke depan. Ini aja. Masih 3. Gini aja. Ini mana? Gini. Nah, ayo. Nah, ini. Semuanya maju. Ilmi juga maju. Ayo semuanya maju. Untuk kelompoknya Ping menilai kelompoknya Brahma ya, ini diisi. Nah, rubrik penilaian yang ini diisi. Yang belakang sendiri. Ya, belakang sendiri, Ping. Untuk poin 1 ini kamu bisa kasih nilai berapa? Kan maksimal 20.
poin 2 15. Kamu tulis di sini ya, kamu nilai. Ya, nah ini dana berapa? Nanti dulu. Bagi ya, ada 1, 2, 4. 4 baik kan? Kamu baik, sorry baik. Nah, ini ya. Ya, untuk anak-anak ini penampilan dari kelompok 2, kelompok 1 kelompoknya Brahma. Judul Perjuangan Seorang Ayah. Perjuangan seorang ayah. Perjuangan untuk bertahan hidup, menjalani kegaulan sehari-hari, kebingungan yang berjuang frustasi yang membuatnya menemukan kekuatannya. Yang keras. Kekuatan yang memampukan dirinya untuk melihat kesalahan yang dia hadapi yang membuatnya melihat banyak berkah. Berkat yang memanggilnya ayah, ayah akan mencari kenyamanan yang dia berikan kepada anak-anaknya, anak-anak yang melihatnya sebagai ayah. Sumber ayah akan mengambil pemerintahnya di atas dunia yang membawa perjuangan. Kebingungan total ayah adalah dunia penuh penghargaan yang melahirkan cinta. Ya, ini penampilan dari kelompok 1. Nanti dulu. Sorry. Ping ya, silahkan sama kelompoknya diberi nilai ya dari puisinya tadi. Ya. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali untuk kelompoknya Brahma. Tepuk tangan. Untuk yang lainnya dilanjutkan. Untuk kelompok 3-4 silakan dilanjutkan menulisnya. Ya. Silakan dikasih nilai ini, terserah mau kasih nilai berapa, menurutmu bagaimana? Hah? Ini aja, ini. Kamu kasih nilai 15, kelompok ini untuk kasih nilai 10 atau berapa, kan maksimal setiap poin ini ada. Kelompok itu. Dulu. Baik, anak-anak silakan duduk semuanya. Ya, sekarang menghadap ke sini semuanya ya. Menghadap sini semuanya. Untuk kelompok yang Ping, hadap sini Ping. Nah, karena hari ini sudah ada kelompok yang berpresentasi, ya kan? Dan kelompok lain juga sudah menilai pembelajaran karya temannya sendiri. Maka dari itu di sini Pak Guru akan kegiatan refleksi pembelajaran, ya kan? Untuk yang pertama, hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan jawaban? Untuk nomor 1, hal baru apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Hal baru yang saya dapatkan bisa menciptakan sebuah karya berupa puisi yang indah. Nah, iya, betul. Hal baru yang dapatkan bisa menciptakan puisi yang baru yang indah. Nomor 2, apakah ada kesulitan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Ya, kelompok 4. Nah. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Nomor 3, apakah siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? Kelompok 1. Silakan untuk refleksi nomor 3, apakah siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? Tertarik, ya, karena model pembelajaran ini membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 4, apakah siswa tertarik dengan media yang digunakan? Marcella? Ya, media pembelajaran yang digunakan sangat menarik, tidak membosankan, dan memudahkan pemahaman dalam menerima materi. Ya, terima kasih. Nomor 5, kegiatan apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, Ping. Kegiatan yang menarik yaitu kita dapat menciptakan puisi dengan mudah menggunakan inspirasi 3 kata. Iya, betul. Yang terakhir, apa yang kamu harapkan selanjutnya setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Yang terakhir? Saya berharap dapat terus berlanjutnya membuat karya-karya sastra kreatif berupa puisi yang nantinya bisa saya bukukan menjadi kumpulan puisi. Ya, betul. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini
kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya, dan kalian semuanya sudah menyusun puisinya berdasarkan inspirasi 3 kata, dan kalian juga sudah memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Untuk semuanya duduk dulu, Irfan duduk dulu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti, materi berikutnya itu masih dalam bab sama tentang puisi, tapi nanti untuk subbabnya atau submaterinya yaitu tentang mendeklamasikan puisi. Jadi mendeklamasikan puisi itu membacakan puisi dengan gerak, intonasi, dan gaya yang sesuai dengan puisi yang kalian buat, ya kan? Untuk pertemuan hari ini mungkin sudah cukup dari Pak Guru. Semuanya hadap sini semuanya. Ya, hadap sini semuanya. Jadi semoga apa yang Pak Guru hari ini sampaikan nanti kelak anak-anak bisa membuat karya berupa puisi, dan puisi itu nanti bisa mendapatkan apa itu? Royalti untuk kamu sendiri atau mendapatkan komisi untuk dirimu, ya kan? Karena masih anak-anak bisa menciptakan sebuah karya itu luar biasa. Ya kan? Jangan sampai di sini saja, nanti kalian di rumah bisa mengembangkan dengan lebih baik lagi, ya kan? Cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. LKPD-nya kumpulkan ke saya. LKPD kumpulkan. Nggak apa. LKPD kumpulkan ke Pak Guru.